Halo, balik lagi di Apti Channel. Kali ini kami akan membahas tentang salah satu aplikasi yang saat ini sedang mengguncang dunia. Apa itu? Langsung aja simak videonya. Cus! TikTok. Siapa yang tidak kenal dengan aplikasi TikTok? Dari yang muda sampai yang tua kenal dengan sosial media ini. Aplikasi yang berasal dari Cina ini menyedot perhatian di seluruh dunia. Salah satunya adalah negara plus 62, yaitu negara kita sendiri, Indonesia. Nah, asal kalian tahu, TikTok sendiri sudah mengantongi miliaran dolar loh. Dan juga aplikasi ini banyak manfaatnya. Kalau membahas TikTok, tidak lepas dari tangan seorang kreator jenius yang bernama Zhang Yiming. Orang yang pernah menjadi direktur teknisi perusahaan swasta di Cina dan juga pernah bekerja di Microsoft. Tak lama kemudian, Zhang Yiming resign dari Microsoft dan membuat perusahaan startup developer IT yang bernama ByteDance. Perusahaan inilah yang membuat sekaligus mengembangkan aplikasi TikTok yang dimunculkan pada bulan September tahun 2016. Aplikasi yang sudah disupport 75 bahasa negara di dunia ini, di tahun pertamanya sudah memberikan Zhang Yiming kekayaan sebesar 16,2 miliar dolar yuan. Dilansir dari CNBC Indonesia pada tanggal 20 November 2021 kemarin, aplikasi yang sudah diunduh sebanyak 2 miliar di dunia ini sudah masuk ke Indonesia pada awal tahun 2017 lalu dan sudah bisa diunduh melalui App Store ataupun Play Store. Dan asal kalian tahu, Indonesia menduduki peringkat kedua dengan pengunduhan TikTok terbanyak di dunia. Kok bisa sih Indonesia peringkat kedua? Oke, kita cerita sedikit ya. Jadi pada awalnya, saat TikTok masuk ke Indonesia di tahun 2017 sampai 2018, masyarakat Indonesia masih sedikit sekali yang mengenal TikTok, bahkan pernah dianggap sebagai aplikasi yang kurang baik. Pada 3 Juli 2018, TikTok mulai diblokir di Indonesia dikarenakan Kominfo pernah melakukan pantauan selama sebulan dan mendapati 2.853 laporan karena konten negatif. Salah satu contoh konten negatif yang membanjiri TikTok ialah video mengenai perilaku kelainan makan atau anoreksia. Dan para pengguna TikTok juga kerap memunculkan tantangan atau permainan yang membahayakan, yang biasa kita sebut dengan challenge. Aplikasi ini dilepas pemblokirannya 1 minggu kemudian setelah pihak TikTok bernegosiasi membuat berbagai perubahan, menghapus konten negatif, menerapkan batasan usia serta mekanisme keamanan, dan termasuk membuka kantor penghubung dengan pemerintah Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, balik lagi ke benang merah. Pada awal pandemi, tepatnya pada bulan April 2020, TikTok hanya mencapai 37 juta pengguna di Indonesia. Banyak juga ya ternyata, gara-gara bowo nih. Dikarenakan pandemi yang berkepanjangan, kita dituntut di rumah aja. Nah, dari situ warga Indonesia mulai mengunduh TikTok karena membutuhkan hiburan. Seperti yang kita tahu, TikTok memang salah satu sosial media yang menyuguhkan video-video yang cukup menghibur. Yang tadinya 37 juta pengguna di Indonesia, per Juli 2021 sudah sebanyak 92,2 juta pengguna dan terus bertambah sampai saat ini. Itulah alasannya Indonesia menempati posisi negara kedua dengan pengguna TikTok terbanyak. Dengan banyaknya pengguna TikTok di Indonesia, tidak sedikit juga konten kreator yang mulai mencoba peruntungannya di aplikasi ini. Sedikit contoh seperti Ria Ricis, Atta Halilintar, dan panutan player Mobile Legends kita semua yaitu Jazz No Limit. Dan tidak sedikit juga para konten kreator baru yang mulai bermunculan. Selain konten kreator, nilai positif TikTok berada di pendidikan. Contohnya seperti guru dan dosen yang memanfaatkan aplikasi ini sebagai wadah untuk mengumpulkan tugas peserta didik dalam membuat video singkat. Dan tidak sedikit dari pengajar juga yang membuat video edukasi di aplikasi TikTok ini. Nah, menurut survei di beberapa sumber, aplikasi TikTok masuk ke dalam aplikasi kelima non-game yang paling banyak diunduh setelah WhatsApp, Messenger, Facebook, dan Instagram. Keren sih bisa bersaing sama produknya Meta. Maksud Zuckerberg kok nggak beli ya? Gimana? Tertarik buat menginstal TikTok?